Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang basis data 2, tentang kunci dan anomali database. Pokok bahasan pada pertemuan ini adalah: pertama adalah jenis kunci model relasional, kedua adalah anomali dalam model relasional, ketiga adalah anomali penyisipan, dan berikutnya adalah strategi mengatasi anomali. Jadi pada slide ini ada jenis kunci model relasional. Nah, yang paling penting diingat adalah jenis kunci relasional itu adalah super key, candidate key, primary key, foreign key, dan composite key. Nah, saya akan memberikan contoh super key seperti apa, candidate key seperti apa, primary key seperti apa, foreign key seperti apa, dan composite key. Oke, jadi peran kunci relasional itu ada 4. Di sini adalah kunci relasional, primary key, foreign key, dan composite key. Oke, kita ke super key dulu. Super key ini adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Nah, contohnya di sini. Pada tabel mahasiswa, itu ada nama, ada jenis kelamin, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada alamat, ada angkatan, ada jenjang. Nah, untuk super key itu nama yang memiliki nilai matsani merupakan atribut kunci dari super key. Ini contoh saja nih, meskipun bukan kunci utama. Nah, kita lihat bagaimana contoh yang lebih kelihatan mungkin dari tabel ya. Saya akan demokan. Oke, pada contoh ini saya akan perlihatkan ini satu tabel mahasiswa. Ada nomor induk mahasiswa, nama, alamat, dan jurusan. Nah, kalau super key itu adalah satu atau lebih atribut atau kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam tabel secara unik. Misalnya kita lihat contoh super key. NIM bisa dikatakan super key. NIM dan nama boleh super key. NIM dan alamat super key karena unik ya. NIM dan jurusan itu super key. NIM, nama, dan alamat itu juga boleh super key. NIM, nama, dan jurusan super key. NIM, nama, alamat, dan jurusan juga super key. Nah, yang tidak bisa dikatakan super key karena dia harus mengandung salah satu minimalnya adalah primary key. Itu adalah misalnya nama dan alamat, tidak bisa kita jadikan super key. Bisa jadi ada nama Rita yang sama dan sama-sama tinggal di Jogja ya. Nah, ini tidak bisa jadikan super key. Nama dengan jurusan juga tidak bisa jadikan super key. Bisa jadi misalnya Rita ada di jurusan manajemen, misalnya ini manajemen informasi gitu ya, MI gitu. Nah, ada 2 orang namanya Rita. Nah, ini tidak bisa. Tapi yang bisa dijadikan super key adalah NIM dengan nama, NIM alamat, dan NIM jurusan, atau NIM nama dan alamat, NIM nama dan jurusan. Ini yang dikatakan super key. Jadi super key itu adalah sebuah atribut atau kombinasi atribut secara unik, mengenali setiap entitas dalam sebuah tabel. Oke ya, jadi kombinasi dari beberapa atribut, minimal 1. Tapi kalau jika 1 itu diambil dari primary key. Oke, kita perhatikan di contoh pada gambar ini. Jadi di sini ada tabel student. Perhatikan ada tabel student. Di sini ada student number, student name, address, dan font. Nah, ini kalau dilihat yang pasti unik adalah student number. Student number ini mungkin nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, kira-kira yang unik di sini super key itu adalah atribut yang unik. Ini di sini kelihatan unik.
dari satu baris. Tuple itu tuple, itu baris, row itu tuple. Kira-kira di sini yang bisa unik ini ada dua, student number dan pond. Ini pond akan unik, tidak ada mungkin pond yang sama di dua orang yang berbeda. Ini unik juga. Jadi kita bisa gunakan misalnya student number dengan student name, ini boleh. Student number dengan address, atau ini bertiga boleh. Student number dengan pond, lebih unik lagi. Nah, inilah contoh super key. Nah, tapi super key juga boleh bernilai 0. Contoh, di sini student number plus pond adalah super key. Nah, untuk model diagram super key itu seperti ini. Super key itu ada kandidat key dan ada wajib ada primary key. Itu adalah super key. Jadi primary key di intinya, ada kandidat key dan ada super key. Nah, ini adalah contoh gambar antara primary key, candidate key, dan super key. Oke, berikutnya kandidat key. Kandidat key ini adalah kunci potensial yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara unik entitas dalam sebuah tabel. Saya contohkan kandidat key. Oke, kita perhatikan di sini. Di gambar 03, di sini tabel mahasiswa itu terdapat ada nomor induk mahasiswa, dimasukkan juga nomor induk kependudukannya, terus ada nama, ada alamat, ada kode jurusan, ada jenis kelamin. Nah, pada tabel ini ada dua atribut yang unik. Ya, di sini terlihat kolom yang unik adalah NIM tidak mungkin sama, nomor induk kependudukan juga tidak mungkin sama. Artinya kedua ini bisa dijadikan kunci kandidat atau kandidat key. Nah, karena ini unik, perbedaannya sama super key bisa dipadukan antara NIM dan nama. Ya, NIM dan alamat, atau nick dan nama, karena sama-sama unik. Nick dan alamat. Ya, tapi sedangkan kandidat key harus unik dan unik, jadi minimal 1. Tapi boleh lebih dari 1. Jadi kedua kolomnya adalah kolom-kolom yang unik. Nah, di sini kandidat key itu kolom unik dia. Jadi dia adalah satu nilai hanya mendeteksi satu baris dalam satu relasi unik. Tidak memiliki subset yang juga merupakan kunci relasi. Terus dengan kata lain adalah kandidat key adalah super key yang paling sedikit jumlah atributnya. Kalau super key tadi bisa digabungkan dengan yang tidak unik, tapi harus minimal 1 unik. Dari contoh pada super key tabel mahasiswa, yang memenuhi persyaratan sebagai kandidat key adalah NIM saja. Kalau yang tabel mahasiswa yang tidak ada NIK. Ya, jadi kalau misalnya tadi tabel mahasiswa yang tidak ada NIK. Nah, ini seperti ini. Tabel mahasiswa ini yang hanya memenuhi syarat sebagai kandidat key hanya NIM. Tapi kalau super key dia bisa digabungkan NIM nama, NIM alamat, NIM dan jurusan. Oke, itulah perbedaan dari super key dan kandidat key. Oke, sekarang primary key. Primary key itu adalah atribut atau kombinasi atribut yang memastikan bahwa setiap baris data dalam tabel memiliki nilai unik. Nah, kunci utamanya adalah dia harus kolom yang unik. Ini harus berdiri. Ini contoh primary key data siswa. Kita dapat menggunakan, kalau dalam tabel data mahasiswa, nomor induk siswa bisa jadikan primary key, nomor absensi bisa jadikan primary key, pada data pegawai nomor induk pegawai bisa jadikan primary key, pada tabel data penduduk nomor induk juga bisa menjadikan primary key. Jadi pastikan bahwa satu kolom primary key itu harus unik dan tidak ada duplikasi. Oke, dalam primary key ini
biasanya digunakan satu kolom saja atau satu atribut. Dan usahakan atribut tersebut adalah benar-benar unik, seperti yang tertera di sini. Terus jika tidak unik, jika tidak ada atribut yang unik, Anda bisa menambahkan satu kolom atribut. Itu bisa identifikasinya kalau dalam database adalah auto increment, ya, auto increment gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa primary key itu dari dua atribut atau dari dua kolom? Bisa. Jika tidak ada ditemukan lagi bahwa tidak ada kolom yang unik, maka jalan pertama adalah menambahkan satu kolom. Yang kedua, jadikan dua kolom dan pastikan dua-dua kolom itu tidak akan ada yang unik. Ya, itu memang alternatif terakhir, itu primary key terdapat dari dua atribut, tapi itu jarang dilakukan. Berikutnya adalah foreign key. Nah, foreign key itu adalah grup atau kolom pada tabel yang menghubungkan dua atau lebih database yang berbeda. Jadi foreign key ini nanti akan berhubungan dengan primary key. Misalnya kita memiliki dua tabel, itu pesanan dan tabel pelanggan. Pada tabel pesanan kita memiliki atribut ID pelanggan yang merupakan foreign key. Atribut ini merujuk primary key ID pelanggan di tabel pelanggan. Mungkin saya contohkan lagi dengan simulasi yang lain. Nah, ini misalnya di sini terdapat dua tabel, ya. Pertama ada tabel pelanggan, itu mempunyai atribut kode pelanggan, dan kode pelanggan yang ada di sini merupakan primary key. Ada nama dan ada kode kota. Jadi ada dua tabel di sini. Garis bawah putus bisa dipakai untuk menyatakan kunci tamu. Oke. Di sini garis putus-putusnya ini yang disebut dengan foreign key. Dan di sini berelasi dengan primary key yang ada di kota. Ya, di sini ada kode kota, ada nama, ada kota. Nah, ini foreign key itu biasanya dihubungkan dengan primary key. Nah, ini adalah foreign key-nya dan ini adalah primary key-nya. Artinya pelanggan misalnya kodenya 1 namanya Andi gitu. Kode kotanya 1. Nah, kode kota 1 dilihat di sini. 1 itu apa? 1 itu misalnya Pekanbaru. 1 itu misalnya Jakarta gitu. Nah, inilah yang namanya dikatakan foreign key dan ini adalah primary key. Composite key. Composite key itu adalah kunci yang terdiri dari lebih dari satu atribut. Nah, gimana composite key ini? Saya contohkan simulasinya. Oke. Di sini adalah composite key itu memastikan bahwa data dapat dikenali secara unik dalam tabel. Artinya kunci key, composite key terdiri dari lebih dari satu, ya. Namanya composite, ya. Kunci yang terdiri dari lebih dari satu atribut. Atribut ini digabungkan membentuk kunci yang unik dan dapat mengidentifikasi baris data secara cepat. Dalam database pemesanan produk nih, contoh kita menggunakan composite key untuk mengidentifikasi setiap pemesanan secara unik. Misalnya menggabungkan nomor pesanan dengan nomor produk, ya. Kalau dalam pelanggan itu kita menggabungkan nama dan alamat pelanggan misalnya. Dalam database pendidikan kita bisa gunakan nomor siswa dengan nama sekolah. Nah, ini saya contoh berikan gambaran composite key. Nah, di sini ada kode pasien dan kode dokter. Kode dokter bisa dijadikan composite key, jadi digabungkan A015 dengan D101. Ini misalnya. Ini adalah jadi composite key-nya. Contoh lainnya adalah, nah, primary key yang dibentuk dari beberapa field, misalnya hari Selasa, ruang 321. Nah, ini jika digabungkan bisa menjadi composite key. Nah, di sini gambar tabel ini kita bisa lihat primary key ada di student ID atau nomor induk mahasiswa biasanya, dan alternatif key-nya bisa menjadikan email dengan roll number, dan ini sama-sama unik,
Ini akan bisa unik dan ini unik. Kandidat key-nya bisa jadikan 3 ini adalah student ID-nya, roll number-nya, dan email. Ini adalah contoh satu simulasi dari sebuah tabel bagaimana primary key, bagaimana alternative key, bagaimana kandidat key. Oke, masuk dalam anomali model relasional gitu. Nah, dalam model relasional itu anomali mengacu ada 3, anomali penghapusan, anomali eksplorasi, dan anomali pembaruan gitu. Jadi anomali itu sebenarnya ketidaknormalan atau ketidakkonsistenan dalam data yang muncul saat bekerja dengan basis data. Nah, apa itu anomali penghapusan? Terjadi ketika penghapus data tertentu juga menghapus informasi penting yang terkait dengan data tersebut. Contoh, jika sebuah pelanggan dihapus dari basis data, semua pesanan yang dilakukan oleh pelanggan tersebut juga akan terhapus. Itu menyebabkan kehilangan informasi penting tentang pesanan tersebut. Itu adalah anomali penghapusan. Satu contoh anomali penghapusan sebuah pelanggan. Ini contoh simulasi tabel atau gambar ya. Kita berikan contoh di sini anomali penghapusan. Di sini ada nomor siswa, ada kursus, ada biaya. Nah, jika data siswa S2 dihapus, ini nomor induk siswa ya. Jadi ini ID siswa, ID-nya S01, S02, S03, S04. Tapi tabelnya digabungin ini dengan biaya, artinya siswa 01 kursus bahasa Inggris itu 100.000, siswa 02 kursus bahasa Mandarin itu 150.000, siswa 03 bahasa Inggris 100.000, karena sama ya. Nah, siswa 04 bahasa Jepang 200.000. Nah, kalau jika dalam siswa 02 dihapus, maka biaya kursus bahasa Mandarin itu tidak terhapus karena tersimpan dalam tabel lain. Itu solusi dari anomali penghapusan. Sedangkan anomali penghapusan di kasus tabel seperti ini, jika siswa nomor 02 itu dihapus atau batal mengambil, maka biaya juga akan hilang. Ya, biayanya juga akan hilang, akan terhapus karena ini dijadikan satu tabel. Jadi tabel siswa yang mengambil kursus dan biayanya jadikan satu, dan biayanya jadi hilang. Dan bagaimana solusinya ini? Maka solusinya ini adalah solusi anomali, makanya dipecah. Jadi dari tabel sebelumnya dipecah menjadi 2 tabel seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Saya kecilkan ya. Nah, di sini nomor siswa, kode kursus. Artinya pada siswa 02 si Joko dihapus atau batal mengambil, maka tabel kursus biaya kursus itu tidak juga hilang karena ditempatkan di tabel yang berbeda. Nah, ini adalah solusi dari anomali penghapusan jika terdapat satu tabel. Begitu juga dengan insertion anomali, atau ketika pengguna tidak dapat menambahkan data baru dalam basis data tanpa harus memasukkan informasinya tambahan yang tidak relevan. Maka basis data mencatat detail pesanan hanya jika ada pesanan yang telah dilakukan. Jadi kalau anomali eksplorasi atau insertion juga harus dipecah tabelnya. Nanti bisa dilihat di internet bagaimana konsep anomali eksplorasi. Pembaruan juga gitu. Jika ada update data, maka dia tidak berpengaruh sama atribut yang lain atau kolom yang lain. Jadi dengan melakukan normalisasi basis data, kita dapat mengatasi anomali dan memastikan integritas data lebih baik. Jadi, solusi kesemuanya dari 3 anomali tadi, ada anomali penghapusan, eksplorasi, dan pembaruan, itu adalah dengan melakukan normalisasi basis data. Ini harus lakukan normalisasi basis data. Oke. Terus, ini strateginya, normalisasi basis data, penggunaan kunci utama primary key dan kunci asing foreign key agar terhubung. Jadi untuk mengatasi anomali harus ada normalisasi dan
primary key dan foreign key, artinya ada dua tabel yang terhubung, dua atau lebih ya. Terus yang berikutnya adalah denormalisasi terkontrol. Nah, di sini kalau normalisasi udah pernah diajarkan, kunci utama for gain tadi seperti tabel kunci primary key dan foreign key tadi contoh kasus. Nah, denormalisasi terkadang itu untuk tujuan kinerja kita perlu mengorbankan normalisasi dengan menggabungkan beberapa tabel menjadi satu. Namun ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi dalam sistem analitik kita dapat menggabungkan tabel pelanggan dan pesanan menjadi satu tabel untuk mempercepat query analisis. Jadi ada kondisi yang kita harus denormalisasi. Kan kita udah normalisasi nih. Terus ada satu kasus kita harus denormalisasi. Kenapa? Karena untuk menggabungkan tabel pelanggan dan pesanan menjadi satu tabel agar mempercepat query analisis. Jadi kalau kita menggunakan query, tidak selamanya harus dinormalisasi semua tabel. Tapi kasus-kasus tertentu yang untuk mudah di query atau cepat di query, maka tabel tersebut harus didenormalisasi. Nanti mungkin penjelasan seperti ini lebih detailnya kalian bisa lihat di kasus-kasus bagaimana database yang kompleks itu harus denormalisasi. Silahkan searching di Google. Mungkin begitu dulu video saya kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.